Diabetes mellitus ini memang masih banyak disalahpahami atau memang masih banyak misinformasi yang beredar di kalangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Lama gak berjumpa ya. And now you're watching Pemikat Hati, podcast edukasi masyarakat dan informasi kesehatan terkini. Bersama saya, Dr. Alda Juta Berbadaru Putri, atau yang biasa disebut dengan Dr. Alda, selaku dokter intensif di Puskesmas Patuk 1 ini, yang juga pada episode kali ini nih akan membersamai kalian untuk menjadi moderator. Di podcast kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Si Manis Tapi Bahaya. Siapakah dia? Stay tune ya. Tentunya di podcast kali ini saya tidak sendirian nih. Di samping saya udah ada dokter yang sangat cantik nih yang akan membersamai kita pada podcast siang kali ini. Aduh, terima kasih banyak. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Dr. Gina Luciania, selaku dokter intensif di Puskesmas Patuk 1 ini ya dok ya? Iya. Dan tentunya saya akan menemani sepanjang podcast pembahasan kita kali ini, yaitu tentang apa dok tadi dok? Tentang si manis tapi bahaya. Oke. Salam kenal semuanya. Salam kenal dokter. Gimana dokter Gina kabarnya hari ini? Tentunya baik, alhamdulillah. Dokter apa kabar? Alhamdulillah baik banget dokter. Tentunya semoga pendengar dari Pemikat Hati juga sehat-sehat semuanya ya. Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih juga ya ke Dokter Gina atas waktunya dan juga kesempatannya untuk menemani podcast kita pada siang kali ini nih. Nah, untuk tema podcast kali ini seperti judulnya ya dok ya, Si Manis Tapi Bahaya. Tidak lain dan tidak bukan adalah diabetes mellitus beserta fakta dan mitosnya. Penyakit yang sebenarnya DM ini diam-diam cukup banyak ya dok di Indonesia. Pun di Patuk ini sendiri juga banyak banget pengidapnya kayak gitu. Tapi memang sayangnya diabetes mellitus ini memang masih banyak disalahpahami atau memang masih banyak misinformasi yang beredar di kalangan masyarakat atau mungkin beredar di pendengar Pemikat Hati juga ini. Tak kenal maka tak paham. Jadi sebelumnya nih biar penonton kita semua paham apa sih atau siapa sih diabetes mellitus itu? Silahkan dijawab dokter. Oke. Untuk diabetes mellitus ini dok, atau yang biasa disingkat atau dikenal dengan DM, DM atau DM ya dok ya. Itu adalah penyakit kronis dok yang ditandai dengan kadar gula di dalam tubuh kita ataupun yang biasa disebut glukosa darah lebih tinggi daripada normal dok. Nah sehingga banyak yang menyebut DM ini sebagai penyakit gula nih teman-teman. Oh, jadi memang penyakit gula pada DM itu disebut penyakit gula karena gula di dalam darah itu meningkat gitu ya dok ya? Betul. Oke, lalu sebenarnya penyebab dari diabetes mellitus itu apa sih dok atau bagaimana terjadinya? Nah, diabetes mellitus ini dok disebabkan karena adanya gangguan hormon insulin dok. Pasti bertanya-tanya apa sih hormon insulin itu ya? Nah, jadi hormon insulin ini merupakan hormon yang dihasilkan dari organ tubuh kita dok. Namanya yaitu pankreas. Iya. Lalu fungsinya ini adalah saat kita selesai makan, glukosa darah ataupun glukosa di gula di dalam makanan itu yang kita makan akan beredar di dalam darah. Nah, insulin inilah yang akan membantu memasukkan glukosa ataupun gulanya itu ke dalam darah beredar ke sel kita gitu, ke sel tubuh kita. Nah, untuk menjadi energi. Nah, itu dia energi yang biasa kita pakai, biasa kita gunakan sehari-hari begitu. Nah, sehingga kalau tubuh terdapat gangguan nih dok pada insulin, gula yang seharusnya menjadi energi tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi beredar bebas di dalam darah kita. Jadilah kadar glukosa ataupun kadar gula di dalam tubuh kita menjadi meningkat dok. Oh gitu. Jadi karena gangguan di insulinnya itu tadi ya dok ya. Betul. Kemudian kalau begitu apakah setiap diabetes mellitus itu berarti tubuh kekurangan hormon insulin atau bagaimana dok? Betul, bisa jadi sebabnya karena kekurangan produksi hormon insulin dan bisa karena sel tubuh kita yang resisten nih dok atau tidak responsif terhadap adanya hormon insulin itu. Oke. Gitu.
Jadi untuk DM ini didapat dibagi menjadi 2 nih dok. Berdasarkan penyebabnya tentunya ya dok ya. Yang pertama itu DM tipe 1. Untuk DM tipe 1 ini dok biasanya muncul sejak anak-anak ataupun remaja. Nah, diakibatkan oleh adanya autoimun. Jadi gangguan terdapat seperti gangguan produksi seperti itu loh dok. Di dalam pankreasnya ini tidak bisa menghasilkan insulin begitu. Nah, untuk DM tipe 2, yang kedua nih teman-teman, ini yang paling umum yang terjadi dan diketahui oleh masyarakat. Nah, biasanya muncul pada usia dewasa dok. Nah, diakibatkan oleh pola hidup yang kurang sehat maupun beberapa faktor risiko lainnya yang menyebabkan sel tubuh resisten ataupun tetap tidak responsif terhadap hormon insulin itu. Jadi akhirnya tentunya glukosa ataupun gulanya itu menumpuk di dalam darah. Berarti 2 jenis tadi ya. Yang satu memang karena kekurangan atau produksi insulinnya tidak banyak. Betul. Atau tidak bisa sama sekali. Kalau yang satunya berarti sel-sel tubuhnya yang tidak sensitif ya dok terhadap insulin. Berarti kalau DM tipe 2 itu sendiri adalah penyakit yang sebenarnya biasanya masyarakat atau mungkin pendengar pemikat hati tahu ya dok ya. Betul. Berarti kalau DM tipe 2 ini sendiri sebenarnya tubuh tuh masih bisa ngasilin insulin dari pankreas, tapi sel-sel tubuhnya aja yang kurang sensitif. Betul ya dok ya? Betul sekali. Kemudian dok, sebenarnya untuk diabetes mellitus tipe 2 ini apa sih faktor-faktor yang meningkatkan resiko terjadinya gitu? Yang pertama itu tentunya dari pola hidup yang kurang sehat dok. Pola hidup ya, seperti konsumsi makanan maupun minuman yang tinggi gula, termasuk tinggi karbohidrat, lalu kurangnya melakukan aktivitas fisik dan juga tidak pernah olahraga. Dan juga kurang tidur yang cukup dan begadang setiap malam biasanya. Siapa nih yang begadang nih? Lalu bisa juga karena stres kronis, merokok juga dok bisa. Yang kedua itu ada faktor-faktor lain seperti faktor genetik dok, atau keturunan dari keluarga, terutama tentunya orang tua. Memiliki berat badan berlebih dan juga obesitas, ada usia tua dan juga memiliki penyakit kronis lainnya seperti adanya hipertensi ataupun kolesterol yang tinggi begitu. Wow teman-teman, ternyata resiko-resiko untuk terkena diabetes mellitus tipe 2 ini lumayan banyak ya. Apalagi terkait pola hidup ya dok ya. Betul sekali. Paling penting adalah menjauhi atau menghindari makanan dan minuman yang tinggi gula atau yang manis-manis. Padahal nih zaman sekarang ya dok ya, minuman manis, makanan manis tuh udah banyak banget. Tuh pendengar pemikat hati suka yang manis-manis gak nih? Karena hati-hati ya dok ya. Benar, harus hati-hati banget karena agak sayang ya dok untuk zaman sekarang malah itu yang dijadikan rutinitas atau jadi lifestyle seperti itu. Kemudian sebenarnya yang paling bagus itu minum apa sih dok? Makanya nih perlu saling mengingatkan nih dok. Nah baiknya harus diperbaiki ya kan. Jadi ayo nih mulai lirik lagi nih air putihnya. Lirik lagi nih air putihnya. Jangan cuma dilirik ya teman-teman, tapi juga diminum. Harus diminum. Oke, back to topic ya. Lalu biasanya gejala atau keluhan awal dari diabetes mellitus ini tuh seperti apa sih dok? Saya jawab ya dok ya. Yang pertama ini ada poliuria dok, yaitu sering buang air kecil. Lalu yang kedua ada polidipsi, yaitu sering minum ataupun rasa haus yang berlebihan. Lalu yang ketiga ada polifagi dok, yang ini biasanya pasien-pasien DM ini sering merasa lapar. Lapar gitu ya, lapar terus. Iya betul. Tapi juga ada gejala-gejala lain nih dok sebagai penyerta dari 3 gejala yang tadi saya sebutkan itu, yaitu penurunan berat badan tanpa sebab dok. Misalnya nggak sedang dalam program diet, tidak sedang cutting kalori, makan kayak biasa atau malah banyak minum, tapi berat badan turun. Gitu. Ada luka yang sulit sembuh juga dok. Ada juga mudah lelah ataupun capek, dan juga sering kesemutan ataupun merasa tebal nih pada tangan ataupun kakinya, dan juga adanya penurunan tajam penglihatan ataupun ketika
mengeluhkan kok mata saya kok kabur gitu ya penglihatannya betul. gitu dok. Oke. Nah lalu dok, kalau misal ada seseorang atau mungkin salah satu pendengar pemikat hati yang memang memiliki gejala atau keluhan di atas, sebaiknya yang harus dilakukan apa dok? Oke, tentunya periksa ya dok ya. Ya, Harus periksa. ya. Periksa ke fasilitas kesehatan terdekat yang memiliki layanan labora tentunya agar bisa dicek nih kadar gula darahnya berapa. Nah lebih baiknya lagi apabila sebelum dicek puasa dulu. Oh, puasa iya, dulu. jadi tidak makan apapun, tidak minum manis tentunya dan minum air putih boleh selama minimal 8 jam sebelum dicek lab ataupun diambil darahnya begitu. Oke. Nah, terlebih dahulu jadi pemeriksaan untuk kadar gula darah itu ada 3 jenis nih dok. Ada 3 ya Ya, pemeriksaan. yang gula. pertama itu gula darah sewaktu. Oke. Ya, yang kedua ada gula darah puasa dok. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini ada gula darah 2 jam setelah makan ataupun postprandial. Oke, berarti ada 3 jenis ya pemeriksaan gulanya tadi. Lalu untuk kriteria diagnosis, apakah yang bisa menentukan gitu dok, kayak oke, orang ini memang mengidap diabetes mellitus tipe 2. Itu seperti apa dok kriterianya? Ya, untuk kriterianya ini dok, apabila dikatakan gula darah, tadi kan ada 3 jenis pemeriksaan ya. Oh iya, yang tadi 3 gula itu. Nah, jadi apabila gula darah sewaktunya itu lebih dari 200 mg per desiliter disertai dengan gejala khas yang 3 tadi yang saya sebutkan di awal. Iya, yang poliuri, Betul, polidipsi, dan polifagi. Betul. Atau apabila gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter dan atau gula darah 2 jam setelah makan ini lebih dari 200, tapi yang paling akurat ataupun dijadikan patokan dok ataupun gold standar yang namanya ya adalah dicek HbA1c-nya dok. Yaitu dia itu menggambarkan rata-rata kadar gula darah orang ataupun kita ini tersebut dalam kurun waktu 2 sampai dengan 3 bulan terakhir dok. Oh, jadi kayak rangkuman kadar gula darah manusia gitu ya dok ya, selama 2 sampai 3 bulan. Ya, nah apabila nih HbA1c-nya itu lebih dari 6,5%, maka itu sudah dipastikan DM dok. Oh, tanda itu yang paling pasti gitu ya, yang paling akurat gitu ya dok ya. Oke, lengkap banget ya teman-teman ya. Semoga teman-teman lebih jelas, dan kalau mau dicatat aja nih ya, biar ingat gitu. Betul. Kemudian untuk selanjutnya ya, sebelum kita masuk ke segmen fakta dan mitos atau mitos dan fakta, ini banyak banget ya dok pasien-pasien DM yang kontrol ke Puskesmas Patuk 1 yang memiliki beberapa pertanyaan gitu yang mungkin bisa dibantu jawab oleh dokter Gina kayak gitu. Jadi sebenarnya DM tipe 2 atau diabetes mellitus ini tuh bisa sembuh total nggak sih dok? Nah ini ya, seperti yang tadi aku bilang sebelumnya nih, pengertian DM tipe 2 ini adalah penyakit kronis dok. Yang mana arti kronis sendiri itu adalah kondisi ataupun penyakit yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, perlahan, dan juga seumur hidup. Ya, jadi artinya ini tidak bisa sembuh total, tetapi masih bisa dikendalikan. Ya, dikendalikan penyakitnya dengan pengobatan dan juga perubahan gaya hidup tentunya. Untuk apa sih? Untuk mencegah komplikasi atau perburukan kondisi tubuh yang bisa disebabkan oleh penyakit kronis ini, dok. Baik dokter, ini ya jawabannya teman-teman, tidak bisa sembuh total. Maka dari itu kita harus lebih aware ya dok ya. Betul. Lebih bisa menjaga diri terhadap kondisi yang bisa meningkatkan resiko ke diabetes mellitus. Betul. Kayak gitu. Sesuai banget ya sama pernyataan mencegah lebih baik daripada mengobati. Seperti itu. Oh iya dok, ngomong-ngomong soal pengobatan atau mengobati nih, ada satu lagi ketakutan di masyarakat, khususnya juga pasien-pasien yang kontrol ya dok. Banyak yang bilang gitu dok, kalau udah terlanjur sakit DM nih harus selalu disuntik insulin. Itu sebenarnya benar atau enggak sih dok? Oke, itu tidak betul ya. Tidak semua orang dengan DM tipe 2 ini harus disuntik insulin dok. Nah, suntik insulin ini diberikan pada DM tipe 2 apabila dengan obat oral yang diberikan oleh kami ataupun obat minum itu, dan juga gaya hidup sehat tidak lagi efektif dok untuk menurunkan kadar gula darahnya itu. Oh, gitu. oke. Nah, kebanyakan penderita DM ini juga cukup
dengan terapi oral dan juga gaya hidup asalkan konsisten nih dok. Oke, jadi kuncinya adalah konsisten ya dok betul. ya. Nah kecuali untuk DM tipe 1 ini dok, karena kan penyebabnya adalah insulin tidak bisa diproduksi. Betul. Jadi maka harus menggunakan suntik insulin untuk terapinya. Oke, jadi yang emang wajib pakai suntik insulin itu adalah yang DM tipe 1. Tapi kalau DM tipe 2 asalkan konsisten terapi Betul. minum obat sama mengubah Lifestyle, gaya hidup, betul. itu biasanya bisa terkontrol Ya. ya dok ya, seperti itu. Baik dokter, terima kasih, cukup jelas ya teman-teman, cukup lengkap dan jelas informasinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke segmen berikutnya ya dokter, yaitu adalah segmen mitos atau fakta. Jadi dok, ini saya sudah ada beberapa pernyataan ya dok ya terkait dengan DM tipe 2 ini yang masih menjadi pertanyaan atau bahkan jadi perdebatan di masyarakat. Dan banyak sekali masyarakat tuh yang sering menanyakan ini gitu dok kepada tenaga-tenaga kesehatan kayak gitu. Nah nanti saya bacakan pernyataannya, kemudian saya harap dokter bisa menjawab mitos atau fakta beserta penjelasan yang benernya tuh seperti apa sih biar teman-teman juga bisa tahu seperti itu ya. Yang pertama, mitos atau fakta bahwa orang dengan DM tidak boleh makan buah. Oke. Jawabannya adalah mitos dong. Mitos teman-teman. Ya, jadi boleh makan buah ya. Dengan orang yang DM itu tentunya boleh makan buah dong. Bahkan disarankan karena buah itu kan kayak akan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya dok ya. Nah seperti serat, vitamin, tentunya juga antioksidan, itu kan semuanya ada nih di buah. Betul, buah-buahan gitu. Nah tetapi dengan syarat nih dok, yaitu dalam porsi yang cukup dan juga tidak berlebihan tentunya. Oke. Ya, dan juga pemilihan jenis buahnya juga penting dok. Jadi hindari buah dalam bentuk buah kalengan, jus, karena kan biasanya kita itu senang kalau misalkan jus itu ditambahi dengan susu kental manis ya dok ya. Oh iya, betul. Ataupun gula nih gitu, ataupun buah yang sudah diproses dok. Nah intinya memang paling baik makan buah segar dengan porsi yang secukupnya. Buah segar porsi secukupnya. Nah kalau mau makan buah dengan indeks gula yang tinggi seperti durian ya boleh aja, tapi tetap harus diperhatikan nih jumlahnya. Dan juga tentunya porsinya jangan banyak. Iya, jangan banyak-banyak tuh teman-teman. Jadi sebenarnya boleh ya dok, nggak apa-apa makan buah asalkan dengan syarat dipilih buahnya, jenisnya buah segar ya dok yang paling utama, dan juga diperhatikan porsi atau jumlahnya. Jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Gitu ya dok ya. Betul sekali. Lanjut, yang kedua, mitos atau fakta nih dok bahwa apabila kedua orang tuanya DM, pasti anaknya juga DM. Itu mitos. Mitos teman-teman. Jadi genetik keluarga ini kan memang menjadi salah satu faktor resiko dari DM ya dok ya. Betul. Yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Ya. Jadi tetapi bukan berarti menjadi salah satu kepastian akan terkena nih anaknya akan DM lagi gitu, bukan. Jadi banyak juga kok orang yang tidak mengidap DM padahal orang tuanya juga DM begitu. Nah dengan gaya hidup yang sehat tentunya dan kesadaran akan pentingnya cek kesehatan secara rutin yang tinggi. Jadi DM bisa dicegah dok. Untuk saat ini malah lebih banyak masuk DM jalur gaya hidup lifestyle yang tadi kita bicarakan ya dok ya. Yang makan makanan manis gitu ya dok ya. Iya, jadi dibandingkan dengan faktor genetiknya, tetapi kalau memang tahu ada risiko genetik dari DM, bapak ibunya ada yang DM, ya lebih diharapkan lagi lebih aware, lebih sadar nih terhadap penyakitnya seperti itu. Jadi sebenarnya lebih banyak yang terkena DM tuh jalur lifestyle-nya yang tidak cukup baik ya dok daripada genetik. Walaupun punya genetik, asal pola hidupnya sehat masih bisa dicegah ya dok ya? Bisa dicegah. Yang terakhir ya dok ya, yang ketiga yang terakhir nih, mitos atau fakta bahwa orang dengan DM tidak boleh donor darah. Saya baru dengar itu dok. Baru dengar nih dok. Bayang tanya soalnya dok ini. Jadi itu mitos. Mitos teman-teman. Ya, jadi buat kamu semua nih para listener, pendengar pemikat hati tentunya, kalau yang punya diabetes tapi pengen donor darah bisa kok ya, asal gula darah kamu tuh terkontrol begitu. Nggak pakai insulin pun bisa. Asalkan bisa, asalkan sudah konsultasi ke dokter yang merawat.
Oke. begitu. Dan nggak punya komplikasi tentunya dok. Komplikasi dari DM-nya. Iya betul. Tapi pastikan selalu nih konsultasikan ke dokter dan bilang ke petugas donor ketika ingin donor ya tentang kondisi kamu gitu. Saya punya penyakit apa? Saya punya Betul. penyakit DA. Transparan betul. gitu ya, Dok, ya. Nah plus memenuhi syarat donor darah yang lainnya juga. Oke dok, nah teman-teman para pendengar pemikat hati nih, kalau misalnya memang ada yang punya DM terus mau donor darah itu boleh, asalkan memang untuk yang pertama ya harus memenuhi syarat dulu ya Betul. dok, memenuhi syarat menjadi pendonor dan juga dengan pengawasan dokter seperti itu. Alhamdulillah dokter, akhirnya kita sudah di penghujung waktu podcast kita. Untuk sebelum saya tutup ya, terakhir apakah dokter ada pesan nih untuk pendengar setia pemikat hati di luar sana? Silakan Oke. dokter. Jadi semakin kita paham tentang diabetes, tentang DM ini, semakin besar juga peluang kita untuk mencegah ataupun mengelolanya dengan baik ya dok ya. Betul. Jangan pernah abaikan dari gejalanya, jangan percaya dengan mitos-mitos yang beredar di masyarakat ya. Dan juga tentunya konsultasikan ke tenaga medis. Datanglah ke puskesmas, bertanya kepada kami begitu dan betul. lakukan perubahan kecil yang berdampak cukup besar ya. Oke. Dan juga karena kesehatan itu kan adalah investasi jangka panjang ya dok. Betul dokter. Ya, jadi memang harus diperhatikan tetap ya. diperhatikan gitu. Oke, nah sobat-sobat sekalian, itu dia ya obrolan kita hari ini terkait si manis tapi bahaya, yaitu si diabetes mellitus. Ya. Intinya sih sebenarnya bukan cuma tentang gula ya, tapi tentang pola hidup, dimana kita harus mulai dari sekarang untuk memperhatikan pola hidup kita, untuk melakukan perubahan kecil yang dampaknya besar untuk investasi jangka panjang kita tentunya. Kan kita juga pengen ya jangka panjang, umur lebih panjang sama orang-orang tersayang gitu. Oke. Juga jangan lupa ya teman-teman untuk selalu cek kesehatan rutin ke vaskes terdekat kalian, ke puskesmas, ke klinik, ke dokter. Silahkan. Oke teman-teman, sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun perbuatan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Oh ya Dokter Gina, sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya yang lengkap banget, cukup jelas banget, yang insya Allah bermanfaat untuk saya dan juga untuk pendengar pemikat hati di luar sana. Ya, sama-sama Dokter Alda. Semoga bisa berjumpa lagi ya dok ya. Oke, dan juga untuk teman-teman jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol alarm apabila ingin mendapatkan notifikasi tentang update video lainnya dari kami. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih dokter. Sama-sama dok.